Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk kelas 7 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 38, kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Halaman 38 ini termasuk ke dalam tema yang pertama, yaitu keluarga awal kehidupan. Yang akan kita bahas adalah lembar aktivitas 12. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan materi dan pembahasan soal, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelum masuk ke dalam pembahasan soal, kita akan bahas dulu mengenai nilai dan norma. Kita bahas yang A, definisi nilai dan norma. Jadi nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Sedangkan norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Ini sebagai contoh ini perbedaan nilai dengan norma. Norma berpakaian, nah ini normanya adalah norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Sedangkan nilainya adalah bahwa seseorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Jadi nilainya adalah bagaimana nilai kesopanan ketika berpakaian. Nilainya adalah seperti ini, normanya adalah norma berpakaian. Selanjutnya jenis-jenis norma dan nilai. Dinoto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu A. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia seperti makanan dan pakaian. Yang B. Nilai vital, jadi merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan. Jadi di mana jaring itu merupakan hal yang penting atau hal yang vital itu untuk nelayan. Payung akan menjadi nilai yang penting atau vital ketika terjadi musim. Dan yang C adalah nilai kerohanian atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, di mana meliputi ada nilai kebenaran, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius. Selanjutnya jenis-jenis norma. Yang norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Jadi menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan manusia untuk berlaku yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Contohnya adalah norma ketika kita harus berbuat baik pada orang lain, gitu kan, tidak menyakiti orang lain. Itu adalah norma-norma yang bersumber dari perintah Tuhan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktekkan secara berulang dan menjadi kebiasaan. Norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu seperti lembaga pemerintah suatu negara. Norma hukum bersifat memaksa, tegas, dan mengikat warga negara. Contoh dari norma hukum yaitu adanya aturan mengenai hukum bagi pelanggar lalu lintas. Jadi aturan-aturan lalu lintas itu merupakan norma hukum. Peranan nilai dan norma. Nilai dan norma dibutuhkan untuk kehidupan, untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Di berikut peran nilai dan norma lainnya. Yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Terus yang kedua, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Dan yang ketiga, nilai berfungsi sebagai alat motivasi atau kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Norma juga berperan untuk mengatur, mengendalikan, memberi sanksi, serta memaksa anggotanya untuk bertingkah laku di tengah masyarakat.
Sekarang kita bahas pada halaman 38. Lembar aktivitas 12. Yang pertama, buatlah kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi silahkan nanti siswa membuat kelompoknya 4 sampai 5 orang. Yang kedua, perhatikan data berikut. Nah, di sini ada tabel yaitu data pelanggaran lalu lintas di Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2020. Perhatikan. Kita bahas satu persatu. Pada tahun 2019, roda 4 yang melanggar itu adalah 556.794 dan roda 4-nya adalah 113.210. Jadi total yang melanggar roda 2 dan roda 4 pada tahun 2019 adalah 670.004 pelanggaran. Perhatikan pada tahun 2020. Roda 2 yang melanggar 175.839 dan roda 4 yang melanggar adalah 33.321. Jadi total pada tahun 2020 pelanggarannya adalah 209.070 pelanggaran. Jadi kesimpulannya adalah jumlah pelanggaran lalu lintas roda 2 dan roda 4 di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 460.934 atau turun 68% dibandingkan tahun 2019. Pelanggaran roda 2 di tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Berarti kan roda 2 penurunannya sangat signifikan ya. Dari tahun 2019 ke 2020. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Polantas dalam angka 2019-2020. orlantas.polri.go.id. Selanjutnya adalah pertanyaan yang A. Apa jenis norma yang dilanggar? Ini alternatif jawabannya. Norma yang dilanggarnya adalah norma hukum. Alasannya, karena aturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah atau oleh lembaga negara dan hukuman atau sanksinya jelas bagi pelanggar lalu lintas. Hukuman sanksinya itu jelas bagi para pelanggar lalu lintas, jelas, mengikat, tegas. Yang B, mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? Ini alternatif jawabannya. Jadi jawaban ini bisa nanti dikembangkan atau bisa ada tambahan lainnya. Yang pertama, tingkat kesadaran masih rendah akan aturan berlalu lintas. Yang kedua, masyarakat belum menyadari manfaat norma tersebut. Jadi masyarakat itu belum bisa menyadari sepenuhnya manfaat dari aturan atau norma tersebut. Sebagai contoh, ketika memakai helm itu manfaatnya masyarakat belum mengetahui secara pasti atau belum menyadari dari manfaat dari memakai helm. Yang kedua, jika menerobos lalu lintas itu resikonya akan seperti apa? Nah, itu masyarakat belum menyadari akan hal-hal tersebut. Yang ketiga, masyarakat belum bisa menyikapi dengan baik norma atau aturan yang dibuat tersebut. Jadi masyarakat hanya menganggap bahwa aturan ya aturan saja gitu kan, padahal aturan itu bersifat mengikat, aturan itu bersifat tegas itu bagi para pelanggar lalu lintas. Selanjutnya yang C, bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Nah, ini alternatif jawabannya juga. Jawaban ini bisa dikembangkan, jawaban ini masih bisa dikembangkan untuk lebih luas lagi. Yang pertama, terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jelas ketika terjadi pelanggaran lalu lintas itu bisa menyebabkan kecelakaan. Berbahaya bagi siapa? Bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang mengendarai kendaraan dalam kecepatan tinggi, yang berbahaya itu bukan hanya diri sendiri tapi orang lain juga akan berbahaya bagi orang lain juga. Kedua, kenyamanan pengendara maupun pejalan kaki akan terganggu. Jelas, sebagai contoh, ketika seorang pengendara motor atau roda 2 naik ke trotoar atau berjalan di atas motornya berjalan di trotoar, maka yang terganggu selain pengendara adalah pejalan kaki. Karena trotoar adalah hak untuk pejalan kaki. Yang ketiga, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Ya, itu jelas pasti akan menyebabkan terjadi kemacetan lalu lintas. Contoh, ketika kita melanggar lampu merah gitu kan, itu akan menyebabkan terjadi kemacetan lalu lintas.
Yang ketiga, menyebabkan lalu lintas tidak tertib. Nah, nggak jelas. Sebagai contoh, ketika harusnya dilarang masuk ke jalur tersebut, maka ketika seorang pengendara masuk ke jalur yang dilarang, maka dia akan menyebabkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Yang D, bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Nah, jawaban ini bisa dikembangkan juga dengan lebih baik lagi atau lebih luas lagi. Ini alternatifnya. Jadi preventif itu adalah pencegahan. Yang pertama adalah sosialisasi terhadap peraturan-peraturan lalu lintas. Itu bisa melalui poster, melalui spanduk atau media lainnya. Media lainnya misalnya melalui Instagram atau melalui televisi. Itu bisa sosialisasi peraturan-peraturan lalu lintas. Yang kedua, sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Itu bisa baik ke tingkat sekolah dasar, ke tingkat sekolah menengah pertama, ke tingkat sekolah menengah atas, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah penerapan hukum yang tegas. Jelas bahwa hukum harus bagi para pelanggar harus mendapat hukuman yang tegas. Jadi itulah pembahasan mengenai norma dan nilai dan pembahasan soal di halaman 38. Semoga ini bisa menjadi acuan dan bisa dikembangkan lagi untuk hal-hal yang lebih luas lagi. Semoga video-video pembahasan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.